Buya, tadi di sebelum break kita sempat menanyakan sebenarnya apa yang pantas atau apa yang tepat begitu untuk doa-doa yang dipanjatkan para jemaah dan juga umat muslim yang saat ini tidak berhaji. Ya, kalau bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji karena berdoa di Arafah itu sangat mustajab ya, maka panjatkanlah kepada Tuhan harapan-harapan ya, apa yang kita harapkan sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, sebagai warga masyarakat, sebagai warga bangsa, dan sebagai warga dunia. Karena kita yakin dan percaya jika doa kita dijabah oleh Allah, maka tentu kebaikan dan kemaslahatan yang akan kita dapat dan akan kita terima. Dan bagi kita bangsa Indonesia yang tidak tidak mengerjakan ibadah haji ya, kita mendoakan supaya mereka-mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik, dengan lancar, sehingga nanti mereka pulangnya akan menjadi haji yang mabrur, hajinya diterima oleh Allah SWT, dan tingkah laku dan serta perilaku mereka nanti sepulang dari haji akan berubah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam ajaran agama. Masa itulah harapan kita ya. Terima kasih. Buya, banyak juga jemaah haji di Indonesia saat ini sudah lanjut usia begitu di tahun ini. Bagaimana pandangan dari MUI sendiri terkait dengan keringanan ibadah haji jemaah lansia saat wukuf? Ya, kalau wukuf mereka harus hadir di Arafah. Jika mereka tidak hadir di Arafah, maka mereka tidak dianggap melaksanakan ibadah haji, dan kalau seandainya dia masih ingin haji, maka dia haji lagi tahun depan. Oleh karena itu bagaimanapun keadaan mereka harus dibawa ke Arafah. Jika seandainya mereka sakit, usahakan mereka bisa dibawa ke Arafah meskipun mereka hanya ada di alam ambulan. Ya, karena haji seperti dikatakan Nabi, haji adalah Arafah. Jadi tidak ada haji kalau tidak ada hadir di Arafah. Jadi oleh karena itu kalau ada jamaah kita yang sakit, yang tidak bisa dibawa ke Arafah, ya maka berarti dia belum lagi melaksanakan ibadah haji. Tetapi dari sisi Allah tentu saja nilainya jadi lain ya. Karena dia sudah berusaha berangkat dari tanah air ya, sampai di sana dia sakit gitu kan ya. Saya rasa itu dia akan mendapatkan nilai khusus dari Allah SWT meskipun dia tidak melaksanakan ibadah haji. Cuma saya berharap betul kalau ada siapapun, apakah dia lansia atau tidak lansia ya, harus diusahakan supaya mereka hadir hari di Arafah. Mereka harus wukuf di Arafah. So, kalau seandainya mereka tidak ada yang tidak wukuf di Arafah, ya itu berarti mereka belum dianggap melaksanakan ibadah haji. Baik, Buya, kemudian apa yang harus dilakukan oleh para jemaah haji saat ini demi terciptanya kesempurnaan wukuf di Padang Arafah? Ya, kalau ditentukan kan begini ya, kita harus hadir di Arafah itu ba'da zuhur dan tergelincir matahari sampai terbitnya fajar. Ya, dan kalau seandainya kita datang ke Arafah tapi sebelum zuhur kita sudah keluar dari Arafah, itu juga tidak bisa dikatakan aja Arafah. Wukuf di Arafah. So, wukuf itu waktunya terentang dari tergelincir matahari sampai terbit fajar ya. Dan biasanya jamaah begitu matahari terbenam sudah boleh bergerak ke Musdalifah. Ya, jadi saya menganjurkan kepada teman-teman yang sedang melaksanakan ibadah haji ya, supaya masalah waktu ini dijaga betul ya. Jangan sampai meninggalkan Arafah sebelum tergelincir matahari ya. Dan nanti setelah tergelincir matahari silakan mendengarkan khutbah ya. Kemudian ya kalau tidak bisa di Masjid Namirah, ya mungkin barangkali panitia menyelenggarakan khutbah sendiri di tenda masing-masing. Silakan didengarkan, silakan hadir tempat tersebut. Kemudian lakukanlah salat zuhur dan qasar, salat zuhur dan asar dengan dijamak dengan cara qasar. Seperti itu. Dan habis itu istilah waktu yang tersedia dengan melakukan membaca lafaz tasbih ya, membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, labbaik Allahumma labbaik ya. Saya rasa banyak mungkin lah lafaz-lafaz karimah yang kita lantunkan ya. Karena semakin banyak kita mengucapkan lafaz-lafaz karimah, maka nilai di situ tentu akan jauh lebih baik. Baik, Buya. Kemudian Buya, apakah ada juga larangan-larangan dalam ibadah wukuf gitu mungkin yang tidak boleh dilakukan oleh para jemaah haji saat ini? Ya, mereka tidak boleh memakai wangi-wangian ya. Makanya panitia harus mengingatkan betul sebelum berangkat ke Padang Arafah,
ya supaya peserta jamaah diingatkan jangan memakai wangi-wangian ya. Dan juga kalau seandainya mereka suami istri ya jangan melakukan hal-hal yang dibolehkan sebagai suami istri ya. Tapi untuk wukuf selama mengerjakan ibadah haji sebelum sampai kita tahallul awal ya kita tidak boleh melakukan hal-hal yang terkait dengan hubungan suami istri. Dan juga tidak Baik. boleh merusak tanaman, kalau ada tanaman di sana tidak boleh kita ganggu. Baik Buya, singkat saja terakhir bagi umat Islam di Indonesia yang saat ini sedang menyaksikan siaran ini, apa amalan dan juga sunnah yang bisa dilakukan hari ini untuk ikut bisa merasakan keberkahan di hari Arafah? Ya menurut saya ya dengan adanya kegiatan saudara kita melaksanakan ibadah haji di sana ya, bagi yang belum mengerjakan ibadah haji ya berdoalah kepada Tuhan supaya mereka juga bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan haji seperti saudara mereka sekarang ini yang ada di Arafah. Saya itu yang paling penting juga karena ini mengerjakan ibadah haji itu salah satu rukun Islam ya, rukun Islam yang kelima. Dan mudah-mudahan saja saya terus terang melihat ya, barang siapa yang punya niat kuat untuk melaksanakan ibadah haji, maka Allah akan diberi kesempatan. Sudah banyak sekali orang yang saya lihat yang punya tekad yang kuat, ya ternyata dia bisa melaksanakan ibadah haji sesuai yang dia inginkan. Baik, terima kasih Wakil Ketua MUI Buya Anwar Abbas telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.